Dulu ketika saya belajar usul fiqh dasar, ketika menemukan satu kaidah yang berbunyi dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan hal-hal buruk, keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dari suatu kebaikan. Artinya, meninggalkan hal-hal buruk itu harus lebih dikedepankan gitu. Jadi ketika saya menemukan kaidah ini, saya seperti menemukan satu petunjuk yang luar biasa, seperti menemukan lentera yang kelak akan menerangi perjalanan hidup saya. Karena praktek dari kaidah ini akan sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan orang. Dan ternyata memang kaidah ini didukung oleh riwayat-riwayat sirah nabawi, kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi. Nah, salah satunya, suatu ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat bahwa ada seorang laki-laki. Dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, kemudian tubuhnya tampak lusuh, rambutnya acak-acakan, berdebu yang menandakan dia sedang safar, dan mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. 3 keadaan ini adalah hal-hal yang mendukung dikabulkannya doa. Artinya, adab-adab yang mendukung mustajabnya doa. 1, safar. Itu kan sangat mustajab orang yang berdoa ketika safar. 2, mengangkat tangan. Ini juga adab yang bisa menjadikan doa itu mustajab ketika kita mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya adalah mengucapkan ya Rabb, memohon kepada Allah gitu. Memohon kemurahan Allah. Mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi penyebab dikabulkannya doa, mudahnya dikabulkannya doa. Nah, ketika ada orang yang berdoa demikian, dan itu dilihat oleh Nabi SAW, ternyata beliau justru mengatakan doa orang ini nggak mungkin dikabulkan nih. Nah, ini kan luar biasa mengherankan. Padahal sudah melakukan hal-hal yang mendukung dikabulkannya doa. Ternyata kok, kata Nabi, orang ini tidak dikabulkan nih doanya. Padahal dia sedang safar. Dia sudah mengangkat tangan. Kemudian dia juga mengucapkan ya Rob, ya Rob. Tapi kenapa masih belum terkabulkan juga? Ternyata karena, kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan lain sebagainya. Artinya orang ini banyak sekali memakan dan memakai hal-hal yang haram. Nah, ketika dia memakai hal-hal yang haram, memakan hal-hal yang haram, ternyata itu bisa menghalangi keutamaan, keistimewaan hal-hal tadi. Jadi, satu saja keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghalangi berbagai macam kebaikan yang dia lakukan. Jadi safarnya tidak dinilai, mengangkat tangannya tidak ada nilainya, mengucapkan ya Rob-nya tidak ada nilainya, hanya karena dia banyak memakan makanan dan minuman serta pakaian yang tidak halal. Bahkan ada yang mengatakan dia berdoa di tempat mustajab juga gitu, di sekitar Ka'bah. Ada yang meriwayatkan demikian. Ternyata itu juga tidak membantu dia untuk mustajab doanya karena makanan dan minumannya yang haram tadi. Karena dia banyak memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga ketika Bai'at Aqabah. Ketika Bai'at Aqabah yang pertama, Bai'at Aqabah itu perjanjian Nabi dengan orang-orang yang sudah muslim dari Madinah ya, dari Madinah. Nah, jadi orang-orang muslim dari Madinah berhaji, kemudian mereka menemui Nabi dan berbaiat kepada Nabi. Bai'at Aqabah yang pertama itu terjadi menurut beberapa riwayat sejarah, terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Jadi Bai'at Aqabah terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Lalu Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi Isra Mi'raj dulu, baru setelah itu terjadi Bai'at Aqabah. Tapi yang menariknya, isi dari Bai'at Aqabah
Itu isinya adalah yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berdusta. Kemudian juga tidak mendurhakai Nabi. Dari poin-poin ini, semua ini isinya kita diminta meninggalkan keburukan gitu. Di sini tidak tercantum kalian harus sholat, kalian harus ini, kalian harus itu, enggak. Tapi justru semua adalah dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal buruk. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, tidak mendurhakai Nabi. Isinya seperti itu. Semua isinya adalah anjuran supaya kita meninggalkan hal-hal buruk. Jadi seakan-akan ini fundamental banget gitu. Padahal ini terjadi sudah ada perintah sholat loh. Sudah ada perintah sholat. Saya tidak sedang merendahkan perintah sholat, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa meninggalkan keburukan itu sangat fundamental. Sangat fundamental, sangat dasar, dan benar-benar harus dilakukan dari awal gitu. Dari yang paling bawah harus dilakukan.